Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Salam Pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu semuanya tetap semangat dan bersukacita di sepanjang hari ini. Bapak Ibu, mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-14. Pada zaman Amrafel Raja Sinear, Ariok Raja Elasar, Kedorlaomer Raja Elam, dan Tileat Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera Raja Sodom, Birsia Raja Gomora, Sinab Raja Adma, Semebar Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Soar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot, Kirnaim, orang Zusim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hezezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Soar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tileat, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok Raja Elasar. 4 raja melawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibran itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Di sananya dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia,
Maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukku harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, 'Aku telah membuat Abram menjadi kaya.' Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing." Saudara yang terkasih, konflik dan kedamaian adalah dua hal yang bertolak belakang. Konflik membuat ikatan kasih menjadi hilang. Ibu Teresa pernah berkata, "Jika tidak ada kedamaian di antara kita, itu dikarenakan kita melupakan bahwa kita memiliki satu sama lain." Dalam perikop ini, kita melihat teladan Abram serta mempelajari kekuatan kasih tanpa batas dan tidak terhalangi oleh kegagalan sekalipun. Sebenarnya ada dua faktor yang dapat menghalangi Abram untuk menyatakan kasihnya. Pertama, kekuatan para musuh. Di pasal ini penulis mengisahkan adanya kekuatan besar yang bermusuhan, yakni Kedorlaomer dan sekutunya di satu pihak, serta Sodom dan Gomora serta sekutunya di pihak lain. Mereka adalah bangsa-bangsa yang kuat dan terlatih perang. Alasan yang kedua, konflik yang pernah muncul antara Abram dan Lot mengenai ladang penggembalaan. Konflik yang menyebabkan terpisahnya tempat tinggal mereka ternyata tidak disimpan Abram di dalam hatinya. Maka ketika mendengar Lot menjadi tawanan perang, Abram menunjukkan kasih yang besar dengan mengerahkan pasukan untuk mengejar musuh tanpa memikirkan resikonya. Mengapa Abram bersedia melakukan itu? Selain karena Lot adalah keponakannya yang sudah dianggap anaknya, juga karena kepercayaan Abram akan kekuatan Allah. Saudara, menolong orang saja sudah merupakan hal yang luar biasa. Apalagi bila menolong itu membuat kita harus berhadapan dengan resiko. Maka menolong orang yang pernah bermasalah dengan kita sudah merupakan hal yang berbeda. Mungkin kita pernah berpikir dua kali apabila ingin melakukannya. Namun ingatlah perkataan Tuhan Yesus di dalam Lukas 6 ayat 35. "Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka." Maka sebaiknya lah kita mengingat bahwa hubungan yang telah terjalin dengan orang yang pernah berkonflik dengan kita jauh lebih indah dibanding konflik yang terjadi. Ingatlah, kekuatan kasih justru semakin nyata ketika diperhadapkan dengan tantangan dan konflik. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kasih tanpa batas melalui apa yang diteladankan Abraham. Hamba-Mu berdoa untuk
umat Tuhan yang ada di pusat maupun di cabang, yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, ekonomi, dan juga pendidikan mereka. Kiranya Tuhan memberkati semua umat Tuhan. Demi Kristus, kami siap untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.